Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Medis Lancar Jaya dari mata kuliah Pengembangan Aplikasi Informatika Medis jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan konsep dan desain aplikasi yang akan kami buat, tetapi masih dalam bentuk prototipe. Jadi aplikasi yang akan kami buat itu adalah sebuah aplikasi untuk mendapatkan nomor antrian yang membantu layanan di puskesmas. Ada beberapa kegunaan aplikasi ini seperti memudahkan proses antrian pelayanan kesehatan, menghemat waktu pasien, memudahkan pendataan antrian pasien bagi puskesmas, serta memberi informasi kepada dokter atau petugas medis terkait jumlah terkini pasien yang mengantri. Untuk pengguna aplikasi sendiri antara lain ada pasien, dokter, dan puskesmas. Itu aliran kerja sistem. User membuka aplikasi, kemudian daftar pada aplikasi, mengisi data. Setelah daftar sukses, user akan masuk ke login, kemudian input username dan password. Setelah itu, user akan dialihkan ke halaman utama. Untuk memilih poli, setelah memilih poli, user mengisi data pasien yang berobat. Setelah itu, akan mendapat nomor antrian dan menunggu antrian poli berobat kemudian selesai. Next. Kebutuhan data dan informasi. Terdapat 8 layanan yang ada di puskesmas, yaitu paket pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA dan KB, poli gizi, poli kesehatan lingkungan, ruang laboratorium sederhana, dan pelayanan obstetri neonatus esensial dasar. Dan data informasi yang dibutuhkan masing-masing layanan adalah NIK, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Selanjutnya di sini terdapat desain basis data untuk aplikasi ngantri. Di sini akan ada tabel, yaitu tabel dimulai yang berisikan user. Nanti dari sini akan berhubungan dan berkorelasi dengan berbagai macam tabel lainnya. Di sini terdapat dan menyesuaikan dari beberapa poli yang ada, dari poli gigi, poli kiai, poli gizi, poli kesehatan lingkungan, dan lain-lain. Dari sini juga karena sebelumnya terdapat data nomor induk kependudukan, tentunya nanti akan berkorelasi dengan berbagai tabel yang nanti dari nomor induk kependudukan ini yang berstatus primary key akan berhubungan menjadi foreign key di berbagai macam tabel lainnya. Sehingga data yang sebelumnya sudah ada bisa saling berhubungan tanpa menambah data-data baru dari data yang sudah ada, sehingga cukup dengan nomor induk kependudukan setiap tabel saling berhubungan. Di sini terdapat beberapa desain antarmuka yang mana nanti pengguna akan langsung berinteraksi dan menggunakan aplikasinya secara langsung. Di sini terdapat halaman home, yaitu halaman open maksudnya, lalu nanti ada halaman intro, kemudian juga user akan melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Ketika user akan melakukan register, maka yang tertampil akan ada halaman register. Nah, setelah berhasil mendaftar, akan muncul tampilan home. Nah, pada tampilan home itu terdapat 2 layanan, yaitu mengambil antrian atau status antrian. Nah, ketika mengambil antrian, maka yang pertama dilakukan adalah itu memilih poli. Nah, setelah memilih poli, maka akan muncul form berupa pengisian data antrian. Setelah mengisi data antrian, kemudian diambil antrian, maka akan muncul tampilan verifikasi sukses tiket. Tampilan itu menunjukkan bahwa tiket yang sebelumnya diambil telah berhasil. Nah, pada tampilan status antrian itu terdapat nama, tujuan polinya, dan juga antrian terkini, hari, waktu, dan status. Nah, selanjutnya itu ada tampilan profil. Nah, pada tampilan profil itu ada riwayat antrian dan riwayat berobat.
Jika mengedit profil, maka akan muncul tampilan edit profil, dan setelah mengedit profil bisa melakukan simpan. Nah, untuk video lebih jelasnya itu akan kami tampilkan di tutorial video ngantri. Tata cara menggunakan aplikasi ngantri. Pertama, kamu masuk ke dalam aplikasi, lalu kamu akan diarahkan ke halaman yang memintamu untuk masuk atau daftar. Jika kamu belum mendaftar, kamu bisa mendaftar. Kamu bisa mengisi data dan menekan tombol persetujuan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya dan tekan tombol daftar. Kamu akan masuk ke halaman utama dan pilih ambil antrian untuk mengambil antrian. Dapat memilih poli yang cocok dan sesuai kebutuhanmu, dan kita misalnya pilih poli anak. Kamu bisa isi data antrian. Untuk mengambil antrian, kamu bisa memilih tombol ambil antrian. Dan selamat. Lalu bisa kita melihat tiket antrian. Di sini kita bisa melihat status antrian, baik itu dari nomor antrian, waktu, hingga progres antrian. Dan kita bisa melihat ke halaman utama dan kembali mereview nomor antrian kita ketika sudah update. Dan selamat mencoba! Sekarang masuk ke metode pengujian. Di sini di kelompok kami menggunakan 2 metode pengujian, yaitu usability testing dan black box testing. Yang pertama, usability testing. Dengan menggunakan usability testing, diharapkan kita dapat mengetahui apakah aplikasi telah berjalan dengan baik dan bagaimana kesan yang didapatkan oleh pengguna saat menggunakan aplikasi yang diujikan. Apakah pengguna puas atau malah sebaliknya. Oleh karena itu, untuk mengetahuinya kami menggunakan usability testing. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan prototipe yang siap untuk diujikan. Yang kedua, menyiapkan daftar parameter keberhasilan yang ingin dicapai dalam pengujian. Yang ketiga, menyiapkan skenario pengujian. Contohnya seperti skenario pengujian di fitur pengambilan antrian di aplikasi ngantri. Kemudian nomor 4, menentukan calon pengguna yang akan diuji. Calon pengguna yang akan diuji pun harus semirip mungkin dengan calon pengguna yang menjadi target aplikasi. Setelah semuanya siap, masuk ke langkah yang kelima, melakukan pengujian. Pengujian dilakukan dengan mengikuti skenario pengujian. Ketika calon pengguna memakai aplikasi telah selesai menjalankan aplikasinya, dapatkan umpan balik langsung. Pertanyakan apa yang ada di pikiran mereka selama menggunakan aplikasi. Contohnya seperti bagaimana kesan Anda dalam menggunakan aplikasi ngantri, atau apa Anda mengalami kesulitan dalam menjalankan aplikasi sesuai skenario yang kami tentukan. Tolak ukur keidealan aplikasi adalah saat para pengguna tak kesulitan dalam menjalankan aplikasi. Ketika proses pengujian telah selesai, berpindah ke tahap terakhir, yaitu analisis hasil data pengujian. Misalnya, jika ada persoalan yang datang dari mayoritas peserta penguji, maka tandanya ada kesalahan atau kekurangan yang harus diperbaiki. Mungkin juga dari proses pengujian muncul temuan baru untuk aplikasi yang tak terpikirkan sebelumnya. Jika aplikasi sudah dianggap mudah dan membantu oleh para calon pengguna, maka aplikasi bisa dikatakan kredibel. Black box testing sendiri adalah metode pengujian terhadap fungsionalitas atau kegunaan sebuah aplikasi. Lebih berfokus pada tampilan luar atau interface dari suatu aplikasi agar mudah digunakan oleh pengguna. Tekniknya ada 7, yaitu equivalence partitioning, boundary value analysis, fuzzing atau fuzz testing, cause effect graph, orthogonal array testing, all pair testing, dan state transition. Dari 7 teknik itu, kami coba menggunakan cause effect graph atau yang disebut diagram tulang ikan. Cause effect graph adalah teknik black box testing yang secara grafis menggambarkan hubungan antara hasil yang diberikan dan semua faktor yang mempengaruhi hasil. Contohnya seperti memasukkan data saat pendaftaran sebelum masuk untuk mengambil antrian. Apakah sesuai dengan tujuan atau belum. Kemudian
Step transition testing adalah teknik black box testing di mana perubahan yang dilakukan pada kondisi input menyebabkan perubahan status atau perubahan output pada aplikasi dalam pengujian. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Untuk black box testing tidak perlu menggunakan semua teknik yang ada, cukup melakukan beberapa teknik yang benar-benar dibutuhkan dalam membantu pengembangan aplikasi. Kalau sudah melewati beberapa prosedur teknik dan berhasil melewatinya, aplikasi dapat dikatakan sebagai aplikasi yang kredibel. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.